Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Saya Patricia Panggabean, mahasiswi Ilmu Komunikasi kelas A, Stambuk 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan topik tentang komunikasi yang efektif dan syarat menjadi Public Relation Officer. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa Public Relations dengan Public Relation Officer itu berbeda. Public relations atau yang bisa dikenal juga sebagai humas merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan sebagainya dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Sedangkan Public Relation Officer merupakan orang yang bekerja di bidang public relation. Tugas seorang Public Relation Officer ialah menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, membina hubungan yang baik antara internal dan eksternal perusahaan, menciptakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik sebagai penyebar informasi, dan dapat melayani publik beserta perusahaan demi kepentingan bersama. Untuk dapat menjadi seorang Public Relation Officer, ada beberapa persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ability to communicate atau kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah ability to organize atau kemampuan dalam berorganisasi. Yang ketiga adalah ability to get on with people, yaitu kemampuan dalam membina relasi dengan publik. Yang keempat adalah personality integrity, yaitu kepribadian yang utuh dan jujur. Dan yang terakhir adalah imagination, yaitu kemampuan kita dalam berimajinasi serta kreatif. Menurut Bill Cantor, ada 10 keahlian untuk sukses. Yang pertama adalah respon terhadap ketegangan. Public Relation Officer melakukan aksi langsung untuk menghasilkan solusi praktis pada situasi yang menegangkan, sehingga Public Relation Officer dapat mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada. Yang kedua adalah inisiatif individual, seperti melakukan tindakan segera sebelum situasi menjadi semakin tak terkendali. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu dan belajar. Public Relation Officer yang profesional selalu punya rasa ingin tahu, ingin belajar tentang produk, klien, organisasi, kompetisi, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat adalah energi, semangat, dan ambisi. Public Relation Officer harus bisa bekerja dengan cepat dan tidak takut mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Yang kelima adalah berpikir objektif. Eksekutif Public Relations harus seobjektif dan sefaktual mungkin dan mampu menilai yang mumpuni. Public Relation Officer harus punya sense of timing. Yang keenam adalah sikap fleksibel, yaitu mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang ketujuh, melayani orang lain, yaitu punya keinginan ilmiah untuk membantu orang lain. Yang kedelapan itu bersahabat atau friendly. Sebagai seorang Public Relation Officer harus bisa ramah, bersahabat, murah senyum, menyukai orang lain secara tulus, jarang marah, sinis, atau bermusuhan. Hal ini juga dapat membuat kita jadi memiliki relasi yang semakin luas. Yang kesembilan adalah cakap dalam banyak hal, karena eksekutif public relation harus memiliki jiwa petualang dan tertarik dengan kehidupan yang lebih luas. Yang terakhir, yaitu mengurangi rasa ego terhadap diri sendiri. Seorang public relation officer harus bisa menahan diri terhadap rasa egonya. Berikut adalah penjelasan saya tentang kualifikasi dalam menjadi seorang public relation officer yang baik. Semoga teman-teman dapat mengerti dengan penjelasan yang baru saya berikan dan dapat dijadikan bekal untuk kemudian hari. Terutama untuk kita, anak-anak komunikasi, supaya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.